Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triandini dari kelas MPIC dengan NIM 23048010106. Di sini saya akan mempresentasikan materi ilmu pendidikan Islam untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah ilmu pendidikan Islam. Materi pertama, konsep dasar ilmu pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah segala usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya manusia yang ada padanya dan menuju terbentuknya manusia seutuhnya, sesuai dengan syariat dan norma-norma Islam. Pendidikan Islam mempersiapkan manusia untuk mengenal, memahami, menghayati, dan meyakinkan ajaran Islam, dengan syarat harus menghormati pemeluk agama lain dalam hubungan antar agama guna ciptanya persatuan dan umat kesatuan. Pendidikan Islam mengandung 4 konsep dasar yakni 1. Kegiatan belajar mengajar dalam ruang lingkup pendidikan harus benar-benar mempunyai target, tujuan, dan sasaran yang tepat. 2. Allah SWT sejatinya adalah pendidik yang mutlak dan kekal. 3. Pendidikan merupakan suatu program yang berjenjang dan mengalami peningkatan menjadikan peserta didik ke dalam suatu perkembangan ke yang lebih baik. 4. Peran seorang pendidik harus sesuai dengan tujuan Allah SWT. Artinya pendidik harus mampu mengikuti syariat agama Allah. Materi kedua, tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam memiliki berbagai macam definisi oleh para ahli. Yang pertama, menurut Ibnu Khaldun, beliau mengartikan tujuan pendidikan Islam adalah tujuan yang memiliki sifat dunia dan akhirat, yang hendaklah membuat seorang taat kepada Allah serta mampu untuk melalui berbagai macam kehidupan yang ada di dalam kehidupan. Yang kedua, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya tujuan dari pendidikan Islam adalah untuk mendapatkan ridho dari Allah serta untuk mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Kesimpulan, bahwasanya tujuan pendidikan Islam adalah mengarahkan sebuah individu maupun kelompok untuk mendapatkan diri kepada Allah agar mereka memperoleh kesenangan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Materi ketiga, asas dan prinsip pendidikan Islam. Asas-asas pokok pendidikan dibagi menjadi 3. Yang pertama, asas Tutwuri Handayani. Asas Tutwuri Handayani merupakan salah satu asas dari Asas 1922 yang dikemukakan oleh Umar Tirta Raharja, yaitu 1. Adanya hak mengatur kehidupan sendiri dan menjalankan kewajiban. 2. Dalam pendidikan ilmu pengetahuan yang diberikan berguna bagi guru serta siswa dalam melakukannya dengan hati yang tulus. 3. Dalam pendidikan adanya nilai nasional dan budaya Indonesia. 4. Pemerataan harus diterapkan di Indonesia. Asas kedua yaitu asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat memiliki tujuan yakni meningkatkan kecerdasan akal, menghasilkan generasi baru untuk Indonesia yang kreatif, dan meningkatkan iman dan takwa sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Secara umum, asas belajar sepanjang hayat bermakna pendidikan tidak hanya didapat di pendidikan formal, tetapi bisa juga memiliki pendidikan non-formal dan informal. Menempuh pendidikan tidak berhenti saat seorang sudah tamat dari status kependidikan dari lembaga kependidikan, tetapi menemukan terus berlanjut sampai akhir hayat baik mempelajari ilmu agama, ilmu sosial, dan lainnya. Asas ketiga, asas kemandirian dalam belajar. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengatur setiap warga negaranya harus dilatih kemandirian dalam belajar sejak usia 0 tahun. Menurutnya, kemandirian adalah kemampuan anak untuk bisa melakukan berbagai kegiatan, mengatur dan memilih serta memutuskan dengan percaya diri dan bertanggung jawab. Faktor yang mempengaruhi kemandirian dalam belajar
yaitu sikap dan pengalaman anak dalam menjalankan tugasnya. Saat peserta didik sudah memiliki sifat kemandirian dalam belajar, dapat memperoleh manfaat berupa menimbulkan kreativitas pada keterampilan, menimbulkan rasa tanggung jawab, menumbuhkan rasa percaya diri, dan dapat menentukan pilihan sendiri dengan optimis. Prinsip-prinsip pendidikan Islam. Prinsip-prinsip pendidikan Islam itu dibagi menjadi 4 prinsip. Yang pertama, prinsip rumusan tujuan. Salah satu komponen zat yang sangat fundamental di dalam sebuah proses pendidikan adalah tujuan, dikarenakan tujuan menjadi kompas kemana arah proses pendidikan tersebut akan dibawa. 2. Prinsip universal. Di dalam prinsip ini mengandung keseluruhan komponen yang ada di dalam agama, manusia, masyarakat dengan seluruh tantangan kehidupannya dan adanya alam semesta serta kehidupan. 3. Prinsip kesederhanaan dan keseimbangan. Sebuah prinsip yang memperhatikan aspek keseimbangan di antara berbagai macam aspek pada kehidupan seorang individu. 4. Prinsip kejelasan. Prinsip ini mengandung pembelajaran serta hukum yang memberikan penjelasan kepada akal, pikiran manusia serta dasar hukum mengenai berbagai permasalahan yang dihadapi sehingga tercapainya tujuan pendidikan yang diinginkan. Materi keempat, pembinaan dan tanggung jawab pendidikan Islam. 1. Pembinaan. Pembinaan adalah suatu tindakan yang dimaksud dalam rangka perbaikan terhadap suatu tindakan yang pernah dilakukan agar menjadi lebih baik, atau sesuatu yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu tindakan yang tidak baik agar tidak akan ia karena sudah adanya pembinaan. 2. Tanggung jawab pendidikan Islam. Secara umum, yang bertanggung jawab atas maju mundurnya pendidikan, termasuk pendidikan Islam, ada pada pundak keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiganya merupakan salah satu kesatuan utuh dan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Materi kelima, alat-alat pendidikan Islam. Alat dalam pendidikan Islam adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka mempengaruhi jiwa peserta didik agar dapat menjadi insan yang bertakwa, berakhlak, dan manajemen kebenaran sesuai dengan ajaran Islam dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai hamba Allah dan juga khalifah di bumi. Jenis alat atau media pembelajaran yang dapat digunakan: 1. Media visual, 2. Media audio, 3. Media audio visual. Materi keenam, pendidik dalam pendidikan Islam. Pendidik adalah seorang profesional yang pekerjaannya khusus menyampaikan atau mengajarkan, mengevaluasi hasil pelajaran yang sudah disampaikan kepada peserta didik di sekolah. Pendidik dalam lembaga pendidikan adalah salah satu unsur utama yang berperan dalam kelangsungan dan keberhasilan pendidikan. Pendidik merupakan jabatan profesi yang bekerja dengan kompetensi tertentu, karena jika tidak, maka proses pembelajaran yang berlangsung akan berujung pada kegagalan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.